Maksudnya abaikan realita itu adalah semua rasa yang gak nyaman, kamu sambut dan terima aja rasa itu. Kamu izinkan terbuka untuk mengalami itu. Lalu kalau ada yang gak nyaman, ya udah alirkan dan larutkan aja ke cinta tanpa batas. Nggak usah, kesel orang itu, dia begitu, aku benci sama dia. Nah, nggak usah seperti itu. Dinetralin aja bahwa dua hal dalam kehidupan ini kan juga memang selalu datang dalam kehidupan kita. Ada bahagia, kesedihannya adalah bayangan dari bahagia. Ada sedih, bayangannya kebahagiaan. Jadi ini akan selalu selalu hadir gitu. Jadi pemahaman abaikan realita, yang penting respon. Realita di luar tubuh kita nggak bisa rubah, benar nggak? Betul, Kalau betul kayak ya. demo kemarin tuh besar-besaran di begitu banyak kota, kita bisa rubah nggak realitanya? Teman-teman Enggak. toksik kita juga nggak bisa ngerubah orang lain. Nggak usah mikirin hal yang di luar. Kenapa? Karena realitamu berikutnya itu tergantung dari respon dan sikapmu merespon kenyataan yang sekarang. Jadi kenyataan yang terjadi sekarang ya udah, biarin aja dia lewat gitu, abaikan aja, biarin lewat. Yang penting respon kamu. Karena respon kamu sekarang itu menciptakan kehidupan kamu besok gitu. Ketika kita melihat segala sesuatu, oh itu keutuhan cinta, udah hukum keseimbangan. Kita syukuri aja semuanya. Kalaupun belum dapat, oh pasti dapat yang lebih baik. Kalau aku biasanya kalau ada kejadian yang gak enak ya, Dev, aku biasanya gitu. Kalau ada kejadian gak enak, ada sesuatu nih, misal ya, aku lagi nyetir mobil, lalu tiba-tiba ada mobil di sebelah sana yang sedikit nyerempet, set gitu. Kebaret tuh dikit mobil aku, kan kerasa tuh mobil kalau kebaret seret berasa gitu, body tuh kena gesekan. Aku cuma bilang gini, tiknya semesta mau dapat duit. Jadi aku semua realita-realita yang enak pertama sih udah pasti kesel. Kesel, terus aku misalnya diem sebentar, terus yang udah ini juga keutuhan cinta, emang ya harus disambut, bahagia disambut ya disambut. Berikutnya aku akan merespon, bakal duit masuk BCA nih di atas 20 juta, rekening aku bakal nambah. Selalu begitu. Kalau Ya ada tapi orang kan yang fitnah juga begitu sama. mm, Kesel pertama, aku sadari, terima, lepaskan. Itu paling cuma semenit untuk nerima aja. Kesel. Oke, boleh nggak keselnya diterima? Boleh. Aku bukan kesel itu. Ya udah, Anda akan lepaskan. Berikutnya, si yang semesta, mau punya mobil baru. karena yang susah kan kayak gitu ya Teh. Kalau kadang kita tuh aku kok udah rajin rilis Teh, aku tuh udah rilis 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 tapi kok masih gampang ke trigger, masih ada apa ini kok aduh rasanya kok ada orang ngeselin dikit, aduh kok ke trigger lagi, kok aku masih belum bisa mengabaikan realita gitu loh Teh. Iya, jadi sebenarnya, Dev, nggak usah diribetin apa yang terjadi, nggak usah, orang memang dia pasti akan begitu gitu loh. Siang, ntar jam 6 jam 7 malam, ntar siang lagi, malam lagi. Kebayang nggak sih kalau realitanya, faktanya memang akan selalu gantian begitu, terus kita ribet gitu, padahal udah pasti dia bakal gantian. Bener nggak? Jadi lebih baik sadar gitu untuk menyadari bahwa keduanya juga cinta. Ada yang nanya sama aku, Teteh kenapa ya? Kok aku udah rilis nih, terus berikutnya kok kesel datang lagi? Kok kok kecewa datang lagi? Ya emang kenapa kalau kecewa sama kesel datang lagi? Gak apa-apa juga, orang itu juga cinta. Tinggal sambut dan terima aja tubuh kamu untuk mengalami itu. Karena kan memang harus flowing. Karena semua jiwa harus mempunyai pengalaman, semua rasa gitu. Memang diizinkan untuk hadir. Kalau misalnya itu diizinkan untuk hadir, bahwa jiwa ini harus mengalami begitu banyak spektrum rasa untuk dia alami, segala sesuatu yang ditolak, itu bakal looping gitu. Semua yang ditolak, semua yang nggak diterima, itu dia datang lagi, datang lagi, datang lagi gitu. Jadi lebih baik kita sadar untuk menyadari dan memahami
semua judulnya kan juga cinta, dualitas. Ada bahagia isinya cinta, ada sedih isinya cinta, dibawa 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 enjoy aja gitu. Gini deh. Oke. Ah, berguna sekali nih karena banyak banget teh yang cerita kayak gitu tuh. Kayak aku udah rilis 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 tapi kok masih ke-trigger. Jadi intinya ke-trigger itu sebenarnya ya Nggak apa-apa. kesempurnaan dualitas itu ya teh ya. Betul, nggak masalah. Lama-lama kamu akan merasakan menari bersama semua sajian yang hadir. Aku sendiri dalam kehidupanku kayak kemarin ya, pasanganku berpulang, terus berikutnya mamaku sakit. Ya udah, emang ini harus dialami. Jadi aku duduk untuk menerima dan mengikhlaskan semua itu terjadi di dalam kehidupan aku. Aku ridho untuk menerima kodo dan Hmm. kodarnya, semua Hmm. alirannya gitu. Jadi Hmm. duduk untuk menyadari bahwa ini juga cinta gitu. Hmm. Hmm. Iya. Karena kalau mau ditolak pun nggak ngerubah realita, Hmm. nggak ngerubah realita gitu. Jadi lebih baik kesadaran ini yang harus kita pahami. Bahwa rilis ini itu bukan untuk menghilangkan rasa, bukan. Rilis itu bukan untuk menghilangkan, nggak mau itu, bukan. Tapi dengan sadar, menerima, dengan sadar bahwa aku juga harus mengalami rasa ini, bahwa jiwa ini harus menjadi ruang suci di mana semua rasa warna-warninya memang harus lewat tubuh ini gitu. Kesadaran itu yang harus menjadi lifestyle kita, harus menjadi gaya hidup kita, harus menjadi lifestyle bagaimana kita merespon semua spektrum rasa yang hadir dalam kehidupan kita. Kenapa harus seperti itu? Kalau seandainya kita menolaknya, lapisan itu akan semakin tebal dan dia akan semakin looping, nggak selesai-selesai. Kamu akan ada di dalam putaran kecemasan, kemarahan, kebencian gitu. Hanya dengan duduk menerimanya, sadar untuk membiarkan hati kamu merasakan dan mengalaminya. Biarkan dia flowing, biarkan dia mengalir untuk kamu alami. Karena ketika dia mengalir, kesadaran kamu atas pemahaman bahwa kesedihan, kekecewaan, kemarahan, core-nya atau landasannya, dasarnya juga cinta. Ketika kamu menyambut kesedihan ini dengan kesadaran bahwa oke, aku terima ada dualitas kehidupan, ini juga cinta. Di titik kamu lembut dalam cinta, dia terurai. Dia terurai, dia larut ke yang tanpa Hmm. batas. Wah, itu indah sekali. Aku ada pengalaman kemarin, ada yang private deh. Mm-mm. Dia udah belajar pengembangan diri ke 40 guru. Wow. Tidak ada yang nggak dia pelajari dari dalam negeri maupun luar negeri. Tapi lapisan emosi terdalam dia tentang kemarahan itu dia nggak bisa lepas. Dia marah sama hidupnya, dia marah orang-orang yang dia sayang tuh berpulang gitu. Dia marah dan kemarahan ini nggak bisa dia handle. Dia marah sama Tuhan, dia marah sama kehidupan, dia marah gitu. Dan udah usia di atas 40 mau 50-an gitulah, ini nggak bisa dia kendalikan rasa marahnya ini. Sampai akhirnya dia belajar ke sini, hilang sih tapi ada lagi. Terus masih tetap besar di hati dia. Lalu Hmm. akhirnya private sama aku juga waktu pertama-pertama bantu dia rilis tuh yang wah kenceng banget ini ya gitu. Sampai pada akhirnya ketika aku bilang bahwa boleh nggak duduk sama rasa marah itu, boleh nggak duduk sama rasa kecewa itu, coba dipeluk kemarahannya, disambut, peluk, sambut rasa kecewa dan marahnya. Lalu ketika memeluk rasa marah kecewa itu, coba bilang I love you.
I love you pengalaman hidupku, I love you masa kecilku, I love you kesedihan ini, I love you rasa kehilangan. Di titik bilang I love you, dia nangis. Dan dia merasa, kayaknya ini keambil deh akhirnya. Kok tiba-tiba ketika kemarahannya dicintai, takutannya dicintai, kesedihannya dicintai, kekecewaannya tuh disambut untuk kamu terima dan kamu peluk untuk dicintai. Energi yang menyumbat itu dia terurai, Dev. Terurai, meleleh gitu loh. Jadi semua selesai dengan cinta ternyata. Keindahan Semua penerimaan gitu ya Teh ya. ya, dan penerimaan dengan kesadaran bahwa ini juga cinta gitu. Itu meleleh larut lalu dia nangis. Ya Allah Teteh, terima kasih, kata dia gitu. Ini bertahun-tahun aku nggak bisa lepas. Tapi ini mulai lega. Jadi kekuatan dari rilis ini sebenarnya apa ya? Bukan melepaskan sebenarnya. Rilis ini sebenarnya kesadaran menerima dan kesadaran melarutkan energi itu ke energi kita tanpa batas. Dia kembali pulang ke asalnya. Dan kita lihat lagi itu sebagai kayak anak tiri gitu loh, Dev. Kayak kebahagiaan ini anak emas, kita perlu kita terima. Kesedihan, ketakutan, kecemasan kan biasanya ditolak ya. Jadi kayak anak tiri kan selalu nggak mau kita. Bener nggak? Nah, kesadaran untuk merasa bahwa ini juga cinta, sama kayak kebahagiaan. Nah, itu tuh, di titik itu energi yang nyumbat itu dia terurai. Wah, indah banget. Indah banget. Aku selalu harus sih kalau bantuin teman-teman yang lapisannya tuh nggak bisa kelar-kelar gitu. Karena yang susah itu sih Teh sebenarnya. Karena kan sumbatannya sebenarnya dari situ kan ya Teh ya. Ketika kita tidak bisa menerima apa ya? Ya memang ini yang disajikan gitu Tuhan untuk jalan hidup kita itu. Ketika udah menerima itu kalau udah kelepas itu wah Jadi soalnya mengalami ya, rasa ya. itu, kamu mengalami ya. Coba cerita sedikit, waktu itu beratnya gimana, akhirnya kelepasnya gimana? Kalau aku kan mengalami waktu itu kan banyak banget trauma-trauma yang terpendam gitu kan Teh. Terus kan aku juga udah ke psikolog, psikiater, ya udah minum obat dan segala macem gitu kan. Nah, justru malah eh, bisa terurai ketika aku sudah mulai menerima dan surrender gitu. Maksudnya, ya aku menerima aja memang mungkin jalannya hidup aku seperti ini ya. Dan di saat aku menerima itu, di saat aku sudah menerima bahwa inilah yang Tuhan kasih buat aku dan pasti Tuhan itu ngasih kita kehidupan ini tuh nggak ada maksud gitu ya Teh ya. Pasti dari kalau kita nggak mengalami itu semua kan kita nggak jadi kita yang sekarang gitu ya Teh. Jadi memang di saat itu terima gitu Teh. Tiba-tiba langsung ya udah rilis itu pulang. Jadi bener kata Teh Feby sih, memang rilis itu esensinya bukan melepas tapi menerima terlebih dahulu gitu ya Teh. Gimana kita mau melepas kalau kita nggak menerima dulu gitu ya Teh. Betul, betul banget. Nah, ini yang harus kita announce ke banyak teman-teman. Bahwa ketika kamu terbuka untuk menerima, di titik itu solusi ada gitu. Di titik itu masalah terurai. Begitu juga untuk begitu banyak teman-teman yang punya hutang, Dev. Kalau hutang dikeselin terus, sebel, cicilan, sebel, datang lagi cicilan, pokoknya kesel, benci itu sama bank itu gitu. Di titik itu biasanya utangnya nggak lunas-lunas itu. Karena ini tuh ada cerita juga nih Teh yang masalah hutang nih. Kan biasanya kalau hutang itu kan tiap akhir bulan kan pasti ada penagihan gitu ya Teh. Itu kan pasti ke trigger. Tuh, misalkan aduh ada penagihan dari bank, ada dari mana gitu. Nah, itu gimana tuh Teh cara menghadapi trigger-trigger yang aduh aku tuh udah mau rilis, aku tuh udah mau melepas. Kan kata Teteh harus merilis lepasin aja nanti. Nanti kan ketika kita surrender eh, solusi itu akan datang dengan sendirinya gitu ya. Tapi aduh akhir bulan ke trigger lagi dapat tagihan lagi nih, aduh nggak jadi deh surrendernya gitu. Nah kayak gitu tuh Teh, gimana tuh Teh? Iya, khusus buat cerita hutang. Start pertama yang harus kamu lakukan adalah rasanya punya utang apa? Kesel, deg-degan, takut gitu kan. Nah,
kamu duduk dulu sama rasa nggak nyaman itu, duduk untuk menerima dan sadari bahwa di balik cerita utang ini ada cinta yang besar tanpa batas. Maksudnya gimana? Bukannya lewat cerita utang ini kamu ketemu materi ini ya? Bukankah lewat Mhm. cerita utang ini kamu ketemu, oh bab satu siapa dirimu, oh ada hukum semesta, oh ada sadar nafas syukur, oh ada rilis. Lewat cerita utang ini, kamu ketemu segala hal yang nggak kepikir sama kamu. Ya. Jadi, solusi dari pelunasan utang adalah cintai kamu punya utang. Oke. Cintai utangnya, bahwa di dalam hutang itu, daleman terdalamnya itu cinta dia. Ada pesan semesta di sana di dalam hutang. Di titik kamu menyadari bahwa, oh dapat bonus, ini kebahagiaan, ini juga cinta. Punya utang PR yang harus dibayar, ini juga cinta. Lagi pula kan kita kemarin-kemarin tuh udah bahas ya, bahwa uang adalah energi, gitu ya. Hmm. Kan buat ngelunasin utang pakai duit ya. Iya, iya. Kamu harus tahu juga cara kerja duit datang gimana. Cara kerja uang datang, uang ini kan, nih aku kasih contoh ya, ini uang. Nih ada uang nih uang. Ya, ini uang. Uang ini kan material ya, material, ada fisiknya ya. Uang ini, material uang ini, dia dibentuk dari energi. Gitu. Sebelum jadi materi ini, sebelum jadi ini di tangan gitu, sebelum di tangan, dia ini bentuknya energi ini. Energi apa? Energi cinta, energi syukur, energi bahagia. Jadi si uang ini dibentuk, materi ini dibentuk oleh energi cinta dan syukur. Nah, kalau 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 hari-hari kita aduh, 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 gimana gimana energi uangnya mau jadi materi uang gitu. Jadi cara paling penting itu adalah mempraktekkan satu latar belakang awal bahwa cintai dulu cerita tentang hutang ini. Sadari gitu bahwa oh, oke, cerita utang ini adalah pesan semesta. Di dalam pesan semesta ada cinta di situ. Bahwa PR hutang ini juga cinta. Nah, kesadaran itu dulu. Ketika ini juga cinta, rasa-rasa yang gak nyamannya rilis dulu. Ketakutan, kebingungan, keresahan, duduk sama rasa itu. Rasakan penuh rasa itu, lalu izinkan kamu menerima rasa itu. Setelah itu alirkan, lepaskan. Nah, mulai tipis tuh rasa ketakutan, kecemasan mulai tipis, 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 tipis. Baru kuantum jamin kamu lunas utangnya. Kuantum jam, kamu lunas utangnya. 5 panca indera bersensasi, lalu lepasin. Lalu hari-hari berikutnya, ya udah kamu fokus aja sadar nafas syukur, fokus sending love. Kan yang punya utang bukan hanya kamu. Yang punya utang teman kamu juga ada punya utang. Doain teman yang punya utang, utangnya lunas. Sending love 10 orang sehari. Jangan lupa tabungan semesta isi. Karena itulah bahan baku energi uang itu datang nanti ke dalam kehidupan kamu. Gitu. Itu Dev yang dibilang abaikan realita, yang penting respon. Gitu loh. Jadi ketika ada masalah jangan, ini bisa bayar, aduh aku pusing, riweh sama ketakutan, kebingungan, kecemasan. Di titik kamu memikirkan cemas, takut, bingung, getaran hatimu ke sana, energi akan ke sana, realita akan ke situ. Realita akan membawa ke ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Nah, yang dibilang abaikan realita, oke, rasanya ada. Kamu rilis aja rasanya. Setelah dirilis, ya udah step berikutnya. Jadi lebih kayak mengundang gitu ya Teh. Jadi kalau oh ini ke trigger nih waktunya bayar hutang atau apalah, mungkin teman-teman yang nggak hutang juga ya mungkin ada ke trigger hal yang lain gitu. Jadi itu adalah dirilis dulu baru abaikan realita dengan mengundang kebahagiaan itu ya Teh ya. Jadi kita harus mengundang Oh, kebahagiaan apa Teh, frekuensi di atas 200 gitu dijaga terus gitu ya di Teh. atas 200. Jadi tahapannya gini. Ketika, misalnya sekarang tanggal berapa? Tanggal 23. Awal bulan kan masih 7 hari lagi ya.
Bener nggak? Itu udah pasti ada tagihan, misal. Terus Mm-mm. udah pasti ada Bulan tagihan, ini. ya di akhir bulan atau di awal bulan. Terus di titik sekarang duitnya belum ada nih, gitu. Mm. Yang perlu kamu lakukan adalah satu, cintai hutangnya. Hmm. Iya, aku ada utang. Ini juga cinta. Tapi kalau belum bisa kayak gitu, aduh rasanya nggak nyaman punya utang, ya udah rasa nggak nyamannya rilis dulu. Maksudnya rilis gimana? Apa yang kerasa? Takut teh, khawatir, ya udah duduk dulu sama takut sama khawatir. Duduk aja untuk merasakan. Duduk. Aduh rasa takut, rasa khawatir. Tapi jangan lupa, rasa takut dan khawatir itu kan terjadi di 2025. Mm-mm. Akarnya dari mana? Dari yang dulu-dulu ya, Flashback dulu ke rupingan. masa kecil, ya. Pertama kali takut, khawatir, cemas, sedih kapan? Oh, waktu kecil. Aku pernah dipukul papa mama atau waktu kecil dapat uang Idul Fitri, uangnya dipegang mama, terus mama nggak ngasihin, ngasihnya 10.000, 10.000, padahal dapetnya gede, ada kecewa, ada marah misalnya kayak gitu. Sebagai anak kecil nggak berani ngungkapin, Mm-mm. tapi dipendem. Nah itu mungkin lupingan-lupingan duit dari situ merasa ditipu sama orang tua. Uang dipegang, diambil, kita nggak nyadar sebagai orang tua. Anak juga nggak tahu bahwa dampaknya akan menjadi seperti ini gitu. Nah itu dulu, duduk dulu sama rasa itu, duduk. Mau nangis, nangis, biarin. Keluarin tangisannya. Duduk sama rasa itu, rasakan penuh, rasakan total. Setelah udah merasakan penuh, izinkan dia larut ke yang tanpa batas itu. Kesedihan, ketakutannya. Nah, selesai itu sending love ke banyak orang, doain orang juga utangnya lunas, dan lain-lain. Lalu tabungan semesta banyakin juga. Itu aja rutinitas hari-hari. Kalaupun realitanya belum kebayar, kamu banyakin aja rutinitas itu. Sadar nafas syukur, rilis, sending love, tabungan semesta. Udah seperti itu. Pengalaman yang terjadi di alumni. Utangnya pada lunas deh. Mm-mm. Bener kan testimoni utang lunas kita? Mm-mm. Kemarin juga kita ada testimoni hutang lunas ya Teh ya. Iya, Bahkan banyak. kalau mencintai hutang itu nggak cuma hutang aja ya. Kalau yang teman-teman kayak kemarin sama Mbak Melia itu ya yang kesehatan, kita juga harus mencintai Sakit. rasa sakit kita gitu ya. Supaya ya itu tadi mengundang yang lain-lain tadi gitu ya Teh. Ketika kita mencintai PR, hutang, atau mencintai rasa sakit kita, semua kendala tentang hutang atau sakit dia terurai, intinya gitu. Dia ketemu kesadaran cinta, meleleh dia kayak kayak batu es kena sinar matahari gitu. Dia meleleh, lebur, hilang dia. Gitu prinsipnya dia. Jadi Mm-mm. segalanya harus pakai kesadaran bahwa ini juga cinta. Di titik kita klik bahwa ya Allah ini juga cinta. Kalau kisah Mbak Melia, sakitnya langsung terurai. Mm-mm. Itu Jadi apapun yang prinsipnya. terasa berat sekarang itu harus dicintai gitu karena semuanya itu melebur dengan cinta kalau kata Teteh. Yes, betul. Semuanya Dicintai. selesai dengan cinta. Masya Allah.